Ketika hati yang patah dipulihkan. Di sebuah kota besar yang hiruk-pikuk, hiduplah seorang pemuda bernama Rafael, 24 tahun umurnya. Ia seorang pekerja kantoran biasa, hidup sendiri di kamar kos kecil dengan lampu temaram. Dari luar, hidupnya terlihat baik-baik saja, tapi di dalam hatinya, Rafael membawa luka yang sudah lama ia sembunyikan. Sejak kecil, ia tumbuh di keluarga yang sering bertengkar, ayah yang keras, ibu yang sering menangis, dan adik-adiknya yang bergantung padanya. Ketika masuk usia remaja, Rafael mulai belajar menjadi kuat. Tapi kuat itu membuatnya semakin menutup diri, semakin jauh dari rumah, bahkan jauh dari Tuhan. Pada suatu masa Advent, tepat menjelang peringatan Santa Maria Guadalupe, Rafael mengalami hari yang paling berat. Di kantor ia ditegur keras karena kesalahan yang sebenarnya bukan miliknya. Teman-temannya menjauh, dan telepon dari rumah berisi kabar bahwa ayahnya kembali mengamuk tanpa alasan. Rafael merasa semuanya menumpuk, seakan-akan mau pecah. Di halte bus yang sepi, ia duduk menunduk, lalu berkata lirih, "Tuhan, aku lelah. Sampai kapan aku begini?" Di sana, entah bagaimana, ia teringat kisah Elia dari kitab Sirah. Nabi perkasa yang pernah merasa sangat sendirian hingga ingin menyerah. Namun Tuhan mengutus malaikat untuk membangunkannya, menguatkannya, dan menuntunnya berjalan lagi. Elia tidak dibiarkan jatuh, ia dibangkitkan. Rafael menghela nafas. "Kenapa tidak ada yang menolongku seperti Elia?" ia bertanya dalam hati. Saat itulah sebuah suara kecil memanggil, "Mas, kamu ketinggalan dompet." Rafael mendongak. Seorang ibu parubaya yang sederhana menyodorkan dompetnya. Wajahnya lembut, senyumnya menenangkan. Rafael mengambil dompetnya sambil bingung. "Terima kasih, Bu, saya bahkan tidak sadar dompet itu jatuh." Ibu itu tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Tuhan selalu menjaga anak-anaknya bahkan ketika mereka sedang lelah." Rafael terdiam. Kata-kata itu terasa terlalu tepat dan terlalu dalam. Saat ia mencoba membalas senyum, sang ibu sudah berjalan pergi dan menghilang di antara kerumunan. Di perjalanan pulang, Rafael merasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia teringat kisah Santa Maria Guadalupe, bagaimana Bunda Maria menempatkan diri kepada Juan Diego, seorang sederhana yang merasa tidak berharga. Namun Maria memilihnya, menguatkannya, dan mengatakan, "Bukankah aku di sini? Akulah ibumu." Kata-kata itu terngiang di hati Rafael, seakan Bunda Maria sendiri menenangkannya. Malam itu ia berlutut di kamar kosnya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. "Kalau Engkau peduli, Tuhan, tunjukkan aku jalan. Utuslah seorang seperti Elia atau seperti Bunda Maria Guadalupe yang menolong Juan Diego." Air mata Rafael jatuh, tetapi dalam keheningan itu ia merasa satu hal. Ia tidak sendirian. Keesokan harinya, seorang rekan kantor yang selama ini cuek menghampirinya, menawarkan bantuan menyelesaikan laporan. Ada senyum, ada perhatian. Di rumah adiknya mengirim pesan, "Kak, terima kasih sudah jadi yang paling kuat di keluarga. Maaf kalau kita sering bikin kakak capek." Dan di gapel dekat kantornya, ia ikut misa siang. Bacaan hari itu berkata,
Elia telah datang dan mereka tidak mengenalinya. Rafael mengerti pertolongan Tuhan sering datang lewat orang biasa, lewat momen kecil yang sederhana. Sejak hari itu Rafael mulai belajar membuka diri, mulai kembali percaya, mulai berjalan lagi. Luka-lukanya memang belum hilang, tapi hatinya pulih sedikit demi sedikit. Dan dalam doanya ia berkata, "Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan anakmu yang remuk redam."